Akhirnya full spoiler One Piece chapter 1100 telah rilis juga. Pada chapter ini akan berjudul Bintang Jatuh. Sepertinya judul kali ini mengacu kepada 5 Gorosei, di mana mereka biasanya juga disebut dengan 5 bintang tetua. Karena masalah ini berkaitan dengan Void Century, dan hal itu merupakan hal yang sangat tabu jika diketahui oleh dunia. Akhirnya kelima Gorosei turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Pada chapter ini kita akan mendapatkan sebuah sampul berwarna. Dalam sampul tersebut menceritakan perjalanan Yamato volume kedua. Yamato akan bepergian ke Wano Kuni, sama seperti yang dilakukan oleh Oden dahulu. Di sampulnya kita juga bisa melihat Yamato dan Momonosuke sedang memandangi Wano Kuni dari kastil ibu kota bunga. Chapter dimulai dengan memperlihatkan reaksi dari beberapa karakter, seperti wakil Laksamana Bluegrass, Franky, Bonnie, dan Atlas. Mereka dikejutkan dengan adanya petir hitam raksasa yang muncul di pusat kota. Sedangkan posisi mereka berada di pantai Pulau Egghead, karena mereka sudah melihat kapal bajak laut Giant Warrior. Sedangkan unit pasifista yang berada di bawah kendali Bonnie, mereka terus menghancurkan armada kapal perang angkatan laut. Scene kembali berpindah ke Marijoa. Ruangan yang biasanya menjadi tempat rebahan para Gorosei sekarang telah menjadi kosong, di mana hanya terlihat sebuah lingkaran besar yang telah hangus terbakar. Jika sebelumnya, ketika Saturnus mulai mensumon keempat Gorosei, waktu yang tersisa adalah 9,5 menit, dan sekarang sisa waktu sebelum Vegapunk mengungkapkan mengenai kebenaran dunia tinggal 7 menit lagi. Di momen ini kita juga bisa melihat rupanya Vegapunk sedang meminum kopi yang dibuat oleh Pythagoras. Scene kembali berpindah ke pusat kota, di mana ada 4 bayangan besar yang muncul dari Circle Magic tersebut. Kemunculan dari keempat Gorosei lainnya sama persis dengan Saturnus. Mereka muncul dari Circle Magic dengan menampakkan wujud yokai mereka. Luffy yang melihat kejadian itu kemudian mengatakan jika ada monster di sini. Sembari mengatakan hal tersebut, Luffy juga memperlihatkan ekspresi konyolnya. Di sebuah halaman ganda yang begitu epik, Luffy yang masih dalam wujud Sangatnika melihat bayangan kelima Gorosei berada di depannya. Wow, mantap guys. Kemudian dikatakan bahwa pada chapter ini kita akan diperkenalkan nama dari masing-masing bentuk yokai mereka. Ini hanya nama bentuk yokai, bukan nama dari buah iblis mereka. Yang pertama, Saint Jai Garcia Saturn. Bentuk yokai dari Gorosei Saturn adalah Gyuki. Gyuki merupakan makhluk mistis dalam cerita rakyat Jepang. Namun Gyuki atau Usioni, makhluk tersebut tidak termasuk ke dalam ras Oni. Yang kedua, Saint Marcus Mars. Bentuk yokainya adalah Itsumade, seekor burung besar yang menakutkan. Yang ketiga, Saint Topman Warkuri. Bentuk yokainya adalah Hauki, seekor babi hutan raksasa dengan 4 gading. Yang keempat, Saint Ethan Baron V Nasujuro. Bentuk yokainya adalah Bakotsu, yaitu merupakan seekor kuda tetapi hanya berbentuk kerangka. Dan yang kelima adalah Saint Shepherd Jupiter. Bentuk yokainya adalah Saint Worm, yaitu seekor cacing raksasa. Kemudian Gorosei Nasujuro menggunakan kekuatannya untuk melihat di mana salah satu pasifista berada. Lalu ia langsung berlari ke arah pasifista tersebut. Dari bentuk yokai, Nasujuro berubah ke bentuk hybridnya, dan dia terlihat seperti centaur. Bagian bawah tubuhnya masih berupa kerangka kuda. Namun bagian leher dan kepalanya kini menjadi bagian atas tubuh manusianya. Nasujuro dalam bentuk hybridnya, dia dapat menggunakan pedangnya dengan kedua tangannya. Kemudian Nasujuro berlari mengelilingi Pulau Egghead untuk mengalahkan pasifista. Dia menggunakan sejenis tebasan es yang dapat membekukan sistem dari pasifista, sehingga dapat melumpuhkan para pasifista. Dalam hitungan detik, separuh dari pasifista dapat dikalahkan dengan mudah. Wow, ngeri banget nih guys kekuatan dari kakek tua ini. Baginya pasifista terlihat kroco banget lah. Padahal itu merupakan senjata canggih di mana wakil Laksamana juga kesulitan menghadapinya.
Sepertinya Nasujuro tidak terlalu memikirkan kerugian yang akan mereka tanggung. Hal ini berbeda dengan Saturnus, di mana ia sangat mempertimbangkan mengenai kerugian dan aset pemerintah dunia. Sementara itu, Saint Marcus Mars juga langsung terbang dan menyerang Labopes. Meskipun penghalang Frontier Dome masih aktif, tetapi dalam bentuk yokainya, Mars dapat melompati penghalang tersebut. Tetapi penghalang tersebut terlihat masih aktif. Sedangkan salah satu satelit Vegapunk yang berada di dalam Labopes adalah York, di mana terakhir kali kita melihatnya sedang disekap oleh kelompok kru topi jerami. Kemungkinan Mars juga akan menyelamatkannya untuk membantu menghentikan siaran tersebut. Kemudian Luffy diperlihatkan kembali bertarung dengan Saturnus. Di momen ini Jupiter masuk ke dalam tanah dengan bentuk yokainya. Dia seperti menyelam ke dalam tanah. Shin kembali berpindah ke lokasi Usopp, Nami, Chopper, dan Robin, di mana lokasi mereka saat ini berada di bagian belakang Labopes. Pada chapter sebelumnya, Brook dan Lilith yang berada di atas kapal Thousand Sunny, di mana mereka sedang meluncur dengan menggunakan awan Pulau Egghead yang membeku. Di saat Lilith begitu panik memikirkan cara untuk menghentikan kapalnya, disinilah God Usopp mulai berperan. Usopp yang melihat Thousand Sunny meluncur tanpa rem, dia langsung menggunakan tekniknya yang bernama Green Star, bambu lembing, di mana Usopp berhasil menghentikan Thousand Sunny dengan sebuah penghalang dari bambu. Shin kembali berpindah ke lokasi Sanji, di mana pada chapter sebelumnya, Sanji masih membawa tubuh Vegapunk berlari menjauh dari pusat kota. Setelah merasakan firasat yang aneh, Sanji kemudian menghubungi teman-temannya melalui Denden Mushi. Sanji juga memberitahu yang lainnya bahwa mereka harus segera melarikan diri. Sanji juga meminta agar mereka tidak usah menunggu Luffy ataupun dirinya. Shin kembali berpindah ke lokasi Jinbe. Akhirnya pada chapter ini, Jinbe telah sampai di lokasi pertarungan Zoro dan Luffy. Kemudian terlihat salah satu pedang Zoro berputar di udara akibat serangan dari Luffy. Kemudian Jinbe melaporkan situasinya kepada Sanji, bahwa saat ini Zoro masih bertarung dengan Luffy. Mendengar apa yang Jinbe katakan, Sanji lalu mengatakan, pertarungan Marimo belum berakhir. Sungguh beban sekali. Rupanya Zoro mendengar apa yang dikatakan oleh Sanji barusan, sehingga ia menjadi begitu kesal. Kemudian kita pun diperlihatkan teknik baru yang digunakan Luffy untuk menyerang Zoro. Teknik tersebut bernama Shigan Madara Hand Pistol Sport. Namun Zoro menghindari serangan Luffy dengan mudah, sembari mengambil pedang yang berputar di udara. Dan Zoro pun tidak mau kalah. Dia memperlihatkan sebuah teknik baru untuk menyerang Luffy. Teknik tersebut bernama Santoryu Kokoba Madaragi. Dalam sebuah halaman ganda yang begitu epik, Zoro berhasil mengalahkan Luffy dengan serangan tersebut, di mana kita juga bisa melihat kilat hitam berada di sekitar Zoro. Wow, kekuatan baru dari salah satu sayap calon Raja Bajak Laut. Shin kembali ke pertarungan Luffy dan Gorosei. Rupanya tindakan Jupiter sebelumnya yang menyelam ke dalam tanah adalah untuk memakan Luffy, di mana ia tiba-tiba muncul dari bawah Luffy. Di saat yang sama kita juga diperlihatkan Dory dan Brogy yang telah sampai di lokasi Luffy. Kemudian Dory dan Brogy mengatakan, "Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak cocok berada di tempat gelap seperti ini." Di akhir chapter dalam sebuah halaman ganda, Dory dan Brogy diperlihatkan telah memotong cacing raksasa menggunakan teknik yang bernama Taiyo Noko, sehingga berhasil memberikan 2 tebasan kepada cacing raksasa Jupiter. Adegan ini mirip dengan kejadian di Little Garden, di mana Dory dan Brogy menyelamatkan Luffy dengan memotong kepala dinosaurus. Dan minggu depan manga One Piece tidak libur. Oke, mungkin segitu aja pembahasan full spoiler One Piece chapter 1110. Kita tunggu aja sampai chapter selengkapnya rilis. Bye bye.